Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Salam, pembacaan ayat harian pada hari ini tertulis di 2 Korintus 4 ayat 8. Demikian bunyinya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih, apakah ketika saudara memiliki harta yang berharga, saudara akan memasukkannya dalam bejana tanah liat? Kita menyadari satu hal, bahwa bejana tanah liat adalah barang yang terlalu mudah untuk pecah. Tetapi ketika kita memiliki harta yang begitu mahal, maka kita akan membeli berangkas, memasukkan itu ke dalam, karena berangkas itu menjadi tempat yang sangat sulit untuk dapat diretas oleh orang lain dan sangat sulit untuk dihancurkan. Tetapi lihatlah bagaimana Rasul Paulus memberikan kepada kita analogi yang bersifat terbalik, rasionalitas terbalik. Kekayaan kami berada di dalam bejana tanah liat. Itulah harta yang kami punyai, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ini sebenarnya ingin menekankan satu hal, bahwa memang tanpa kita sadari, sering sekali kita menjadi orang yang sombong rohani. Merasa bahwa apa yang kita lakukan itu adalah karena kita. Kita lupa bahwa itu adalah karena kekuatan Allah. Lihatlah bagaimana Rasul Paulus berkata, setiap kami melangkah, setiap aku berjalan, pada saat itu jugalah aku terus membawa tubuh Kristus yang akan disalibkan itu. Demikian jugalah aku membawa Kristus yang tersalib itu dalam diriku. Itu artinya penderitaan dalam setiap pelayanannya. Sehingga ia sudah bersiap-siap untuk menjadi orang yang mati martir. Mengapa demikian? Karena ketika aku berjalan, aku membawa tubuh Kristus. Berarti aku bersiap untuk kematianku. Tetapi ketika aku membawa tubuh Kristus, aku juga telah menerima kebangkitanku. Dan di sanalah letaknya. Ternyata ketika kita menyadari satu hal, harta yang sebenarnya dan kekuatan kita adalah berada pada otoritas Allah. Bukan kepada sesuatu yang bersifat pasca kondisi. Memang tidak salah jika saudara menempatkan kekayaan saudara ke dalam brankas, memasukkan ke dalam bank atau mengasuransikan itu tidak salah. Tetapi apakah saudara sudah memberikan dan menaruh hidup saudara sepenuhnya kepada tangan yang tepat? Saudara memang mengasuransikan kesehatan saudara. Betul itu tidak salah. Saudara bijak. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, apakah saudara benar-benar menyerahkan hidup saudara yang totalitas tersebut berada di dalam tangan Yesus? Padahal sebenarnya yang menyelamatkan kita, yang menebus kita, yang memberikan kita kehidupan yang kekal adalah Yesus Kristus. Itulah penjamin. Ia tidak pernah berbohong, ia tidak pernah lari, ia tidak pernah membawa kabur uang saudara. Ia tidak pernah berdusta kepada saudara. Ia malahan telah mendahului saudara dengan mati bagi saudara. Dan disinilah letak kekuatan dari Rasul Paulus. Ia berkata, dalam segala hal kami ditindas. Tetapi lihat jawabannya. Namun tidak terjepit. Sudah ditindas, tidak terjepit. Dalam segala hal kami habis akal, namun tidak putus asa. Lihatlah
Terkadang dia putus akal untuk membimbing orang-orang Israel. Dalam perjalanannya juga pernah dia menghadapi satu hal yang luar biasa. Kapalnya hancur berkeping-keping. Tetapi lihatlah bagaimana pengharapannya. Banyak sekali orang saat ini ketika menghadapi persoalan yang sulit dalam dirinya, dia sudah putus akal, putus asa pula. Akibatnya tidak sedikit orang yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Saudaraku, meskipun kita putus akal, tetapi jangan pernah menjadi putus asa. Hidup harus terus berlanjut. Jangan berikan hidup saudara kepada si iblis itu. Terlalu berbangga hati dia dengan hidup saudara. Padahal Tuhan sudah mati bagi saudara. Masa saudara menyerahkan hidup saudara kepada si iblis? Saudara harus berjuang, bertahan, berjalani hidup saudara seberat apapun itu. Karena masih ada kemungkinan yang besar yang akan kita terima karena kita adalah manusia. Berbeda dengan binatang yang lainnya. Jika mereka tidak makan, ya mereka mati. Itu mengapa ada hukum rimba. Yang kuat memakan yang lemah. Itu yang mereka lakukan. Tetapi kita manusia masih memiliki budi pengerti, memiliki otak yang luar biasa, memiliki kewibawaan, kebijaksanaan dan lain sebagainya. Ternyata Tuhan memberikan itu kepada kita supaya kita mengoptimalkan apa yang Tuhan berikan ini. Sehingga kita tidak berleha-leha dalam kehidupan ini. Berarti kita ketika mempergunakan yang Tuhan beri, berarti kita sedang berkata, masih ada kemungkinan meskipun kami terjepit. Lihatlah keyakinan Rasul Paulus itu. Ketika dia berada di dalam kuat kuasa Tuhan, dengan nama Tuhan, dia melakukan hal yang luar biasa. Maka saya perlu berkata kepada saudara, setiap saudara melangkah, setiap saudara bekerja, maka saudara harus berkata, di dalam nama Tuhan, aku melakukan ini. Mengapa demikian? Karena saudara harus mengusahakan yang luar biasa. Jika sudah saudara berkata di dalam nama Tuhan, maka jangan bermain-main. Jika saudara sudah berkata di dalam nama Tuhan, maka jangan pernah bersungguh-sungguh. Jika saudara berkata di dalam nama Tuhan, maka saudara akan bersungguh-sungguh untuk bekerja, belajar, dan memuliakan Dia. Karena ketika kita sudah berkata di dalam nama Tuhan, maka kita dengan begitu yakin dan dengan begitu percaya, kita akan mengawali dan mengakhiri segala yang kita kerjakan dengan baik, tidak melakukan kecurangan apapun, tidak menjadi putus asa walaupun putus akal. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang kami dengar. Bahwa kekuatan kami berasal dari Engkau. Dalam kelemahan kami nyatalah kuasa-Mu. Tuhan, tolong kami. Sehingga kami sama seperti Rasul Paulus yang luar biasa hidupnya. Meskipun mereka terus dikejar-kejar, tetapi mereka tidak menjadi terjepit. Meskipun sering sekali putus akal, tetapi tidak menjadi putus asa. Tolong kami ya Tuhan, sehingga kami tidak merasa terhimpit, sehingga kami tidak menjadi putus asa dalam hidup ini. Karena kami memiliki Tuhan yang sejati dan benar. Pelihara kami Bapa, dan terimalah pujian kami. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.